着我跳下去。皇帝国的信仰神兽吗？这位姑娘，快回房去吧。我最怕洋洋了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-13. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Pada minggu kemarin, Yunche ini masih berpura-pura menjadi Huang Fuhe. Dia terus saja berusaha untuk berating dengan baik agar Xiao Tianan bisa percaya kepada dirinya. Rencana yang Yunche buat berjalan dengan cukup baik, yang mana mereka semua mulai percaya kalau dirinya bisa menyembuhkan Xiao Luchang. Bahkan Yunche ini juga dibawa ke dalam gudang yang dimiliki oleh Sekte Xiao. Merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menjalankan rencananya, Yunche mulai meminta Xiao Tianan pergi ke kota. Sedangkan dirinya akan pergi ke dalam gudang harta, yang tentu saja tujuan Yunche adalah menguras habis semua harta milik keluarga Xiao. Tidak itu saja, dia pun membongkar identitasnya kepada Xiao Luchang. Ketika saja dirinya pun menjadi sangat terkejut, dan kondisinya semakin memburuk daripada sebelumnya. Selain dia, Xiao Tianan juga sama terkejutnya, karena dia tidak pernah mengira tabib yang mereka hormati adalah Yunche, si pelaku penyerangan pada anaknya. Xiao Jahe berpapasan dan Yunche sempat saling bertarung dengannya, tapi dengan mudahnya Yunche berhasil lepas dari kejarannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang Yunche lancarkan benar-benar membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Hanya saja serangan itu masih mampu ditahan oleh Xiao Jahe. Dia pun menjadi sangat kesal karena Yunche telah berani mengambil harta dari sektenya. Molly sudah menduga kalau serangan Yunche pasti dapat ditahan, karena bagaimanapun orang-orang di sekitarnya sudah menduga kalau dirinya akan menggunakan berbagai trik. Jadi jika triknya sudah diketahui, maka Yunche tak akan bisa menggunakannya lagi. Di tengah kebingungan itu, Molly hanya bisa meminta Yunche untuk mengalahkan Xiao Jahe, karena dengan begitulah dirinya bisa melarikan diri dengan tenang. Tapi tentunya Xiao Jahe ini tak bisa diremehkan, dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, lagi-lagi Xiao Jahe masih bisa menahan serangan yang Yunche lancarkan. Xiao Jahe menjadi semakin kesal kepada Yunche, bahkan dia berjanji akan memberikan hukuman mengerikan kepadanya. Di saat Yunche terdesak, dirinya pun terpaksa untuk menggunakan kekuatan dari nadi gaib Dewa Iblisnya, yang membuat dirinya itu berhasil menahan serangan dari Xiao Jahe. Di sekitaran tempat itu terlihat Lan Suero telah tiba. Ia yang tahu Yunche sedang dalam masalah bergegas untuk membantunya. Serangan yang Xiao Jahe lancarkan berhasil melukai Yunche. Namun untung saja ketika Xiao Jahe ingin menghabisinya, Lan Suero dengan cepat membantu Yunche menjauh dari kediaman keluarga Xiao. Sebenarnya Xiao Jahe ini berusaha untuk menghentikan mereka, namun semua serangannya tidak sampai. Lan Suero penasaran apa yang telah Yunche lakukan selama ini. Namun Yunche tak ingin memberitahu dulu karena sekarang mereka harus segera pergi dari tempat ini. Berkat Xiao Xiu, mereka tak berhasil menjauh dari pandangan Xiao Jahe. Di perjalanan itu, sepertinya Yunche sudah menjelaskan apa yang dirinya lakukan selama ini. Lan Suero sampai tidak menyangka Yunche akan berpakaian seperti itu. Yunche yakin rencana ini pasti telah membuat Sekte Xiao sakit hati. Setelah mendengar apa yang dilakukan oleh Yunche, Lan Suero pun tak ingin membuat masalah kepadanya. Di sini Yunche penasaran mengapa Lan Suero tiba-tiba saja datang kemari. Yang ternyata Lan Suero memiliki firasat kalau Yunche berada di dalam kediaman Sekte Xiao. Meskipun ini sangatlah berbahaya, tapi Lan Suero tidaklah takut karena sebagai senior dirinya akan memberikan bantuan kepadanya. Yunche senang mendengar hal itu. Ia pun menanyakan tentang keluarga Lan, apakah mereka sudah tiba atau belum. Ternyata keluarganya sudah tiba dan dirinya ini akan membawa Yunche pergi ke kota kekaisaran. Jadi dia itu tak perlu khawatir lagi. Yunche penasaran sebenarnya keluarga Lan Suero ini keluarga seperti apa. Hanya saja dia tak ingin memberitahunya dulu. Nah, lagi asik-asiknya berduaan, muncullah Xiao Jahe yang belum berniat untuk melepaskan mereka. Meskipun Xiao Xiu sudah menambah kecepatannya, tapi Xiao Jahe juga masih memiliki cara agar bisa mengejar mereka. Selain harus melarikan diri, Lan Suero ini masih direpotkan dengan serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Xiao Jahe. Bahkan pertahanan yang dirinya bangun dan mudah dihancurkan. Tidak berhenti sampai di situ saja, ledakan yang dibuat oleh Xiao Jahe telah membuat Xiao Xiu oleng karena tak sadarkan diri.
Untung saja Lan Suero segera mengerahkan kekuatannya untuk menyadarkannya. Mereka pun segera naik lebih tinggi, bahkan sampai menembus awan. Hanya saja Xiao Shu ini sudah hampir mencapai batasnya. Yunce meminta maaf karena telah merepotkan mereka. Lan Suero memintanya untuk tidak memikirkan hal itu, karena ini semua dirinya lakukan murni dari keputusannya sendiri. Di tengah pembicaraan itu, Xiao Jahe kembali muncul dan berhasil menangkap Yunce. Tentu saja Lan Suero tidak akan membiarkannya. Yunce terus berusaha melawan dengan cara menyerang burungnya Xiao Jahe. Akibat serangan yang terus-menerus Yunce lakukan telah membuat burungnya oleng dan menjatuhkan Yunce. Sayang sekali senjatanya itu berhasil diambil oleh Xiao Jahe. Yunce yang sedang terbang bebas berhasil diselamatkan oleh Lan Suero. Dia pun memegang pinggang Lan agar tidak terjatuh lagi. Masalah tak berhenti sampai di sini saja, karena Xiao Jahe kembali melancarkan serangan dengan senjata apinya. Sadar mereka dalam masalah, Yunce mengajak Lan Suero untuk terjun bebas. Karena jika mereka terkena senapan api itu, hal itu akan membuat nyawa mereka dalam bahaya saja. Sebenarnya Xiao Jahe ini bisa saja menghabisi Yunce, namun tak kenapa di tempat itu ada sesuatu yang menghalangi dirinya. Sepertinya Xiao Jahe sudah tahu tempat apakah itu. Di sisi lain, Molly memahami Yunce karena tindakan itu akan membahayakan nyawa mereka. Selain itu, untuk bisa selamat, Yunce harus kembali menggunakan kekuatan alam gaib langit. Hanya saja dan tubuh Yunce saat ini menggunakan kekuatan itu hanya akan meledakkan tubuhnya saja. Yunce akan mengambil resiko itu karena bagaimanapun dirinya harus menyelamatkan Lan Suero yang telah membantu dirinya. Mau tidak mau, Molly pun mengabulkan permintaannya. Sedangkan Yunce ini harus terjun bebas. Lan Suero yang baik-baik saja segera mencoba menyadarkan Yunce. Ia sangat panik ketika melihat luka yang ada pada tubuhnya. Lan Suero terus berusaha untuk memberikan bantuan sebisanya. Namun apapun yang dirinya lakukan tidak kunjung membuat Yunce sadarkan diri. Lan Suero pun hanya bisa menangis karena menduga Yunce telah lockout dari dunia ini. Ketika Lan Suero terus menyalahkan dirinya sendiri, sadar juga Yunce pun sadarkan diri. Meskipun ia baik-baik saja, namun kekuatan gaibnya sudah terkuras habis. Dalam 3 hari ke depan, dirinya tak akan bisa menggunakan kekuatan gaib. Lan Suero tak mempermasalahkan hal itu karena dia senang Yunce masih hidup. Karena Lan Suero mengira dirinya sudah meninggal, jadi Yunce berharap uang dukanya tetap diberikan kepadanya. Lan Suero memintanya untuk tak banyak bicara dulu karena ketika itu juga mereka merasakan ada sesuatu yang datang kemari. Aura yang mereka rasakan ini berasal dari hewan gaib lanjutan tingkat 7 ke atas. Di sini kita pun diperlihatkan dengan kedua bocil yang sedang melarikan diri dari kejaran monster ini. Ketika mereka mau diterkam, untung saja Lan Suero segera memberikan bantuan kepada mereka. Sayangnya yang harus dihadapi bukan hanya satu monster saja, melainkan ada begitu banyak monster yang datang untuk mengepung mereka. Tapi ketika juga para binatang monster ini melarikan diri, karena Yunce itu telah menggunakan aura dari pil naganya. Yunce sangat terpukau kepada klan naga. Tidak heran mengapa mereka disebut sebagai raja dari segala hewan. Lan Suero menanyakan nama dan kondisi dari kedua bocil ini, yang mana mereka adalah Feng Xian'er dan Feng Ju'er dari klan peninggalan Phoenix. Berhubung mereka bertemu dan penduduk desa, jadi Lan Suero mengajak Yunce untuk pergi bersama mereka. Hanya saja di dalam perjalanan, ada beberapa orang yang langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Untung saja Lan Suero berhasil menghentikan semua serangan itu. Pertarungan hampir saja terjadi jika saja Ju'er tidak menunjukkan wajahnya kepada paman Feng-nya. Ju'er memberitahu kalau kedua orang ini bukanlah orang jahat, melainkan penyelamat mereka. Tak begitu lama, Feng Baichuan pun tiba, yang mana dirinya ini merupakan ayah dari Xian'er dan juga Su'er. Setelah semua ini, mereka pun dibawa pergi ke desa. Di dalam perjalanan, Feng Baichuan memberitahu kalau mereka sudah mengasingkan diri selama 10 generasi. Jadi sangat jarang orang bisa datang kemari. Karena mereka sudah menyelamatkan anak, maka Feng Baichuan sangat berterima kasih kepada mereka. Cukup wajar bagi desa Phoenix untuk melayani mereka, sebab yang mereka selamatkan adalah Ju'er yang merupakan calon pemimpin di masa depan. Tapi ketika memberitahu sesuatu tentang adiknya, Feng Baichuan segera menghentikannya, yang mana hal itu sempat membuat mereka kebingungan. Di sini Ju'er memberitahu kalau mereka sudah hampir sampai. Hanya saja di depan itu tidak ada apa-apa.
Ya, ternyata ada sebuah penghalang di tempat itu. Jadi untuk bisa masuk ke dalam sana, mereka harus membuka segel dulu. Ini alasan mengapa tidak ada orang yang bisa kemari. Pada akhirnya mereka pun sampai di desa Phoenix. Yunce merasa kalau tempat ini cukup aneh karena tingkat kekuatan gaib tertinggi saja hanya berada di alam gaib dasar tingkat ke-10. Selain itu, Molly juga merasakan kalau di dalam tempat ini terdapat hewan Phoenix. Phoenix merupakan hewan mitos zaman purba yang legendaris. Ini juga alasan mengapa banyak hewan gaib tingkat tinggi yang tidak berani masuk kemari. Tanda yang berada di dahi para warga merupakan lambang garis keturunan Phoenix. Molly cukup yakin kalau mereka adalah sebuah keluarga pelindung. Dari kejauhan bisa terlihat adanya sebuah formasi penyegelan. 现影，他们额头上的印记。手中的上古神兽是否彻底 Di sini Xander dan Joer segera masuk ke dalam kediaman mereka. Sedangkan untuk kamar Yunce dan juga Lanzuero akan segera disiapkan. Jadi sebelum itu, Feng Beichuan akan membawa mereka. Di dalam rumah ini terdapat 2 kamar tidur terpisah. Jadi Yunce memilih untuk tidur di luar agar bisa melindungi Lanzuero. Berhubung mereka sudah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, jadi Feng Beichuan meminta mereka untuk beristirahat dulu. Dan jika mereka kekurangan sesuatu, bisa memanggil dirinya. Sebelum dia pergi, Yunce menanyakan apakah mereka ini merupakan keluarga pelindung dari tanah peninggalan Phoenix. Perkataan Yunce sempat membuat Feng Beichuan terkejut. Hanya saja dia tidak mau menjawab hal itu. Yunce pun segera menyusul kepergiannya. Feng Beichuan tak menduga kalau tujuan mereka kemari juga sama dengan orang-orang yang lain. Yunce berusaha untuk menenangkannya karena dia ini sudah salah paham. Sedangkan alasan mereka bisa sampai kemari karena dikejar oleh pihak musuh hingga jatuh kemari. Sayangnya perkataan Yunce masih belum dipercayai oleh Feng Beichuan. Malahan dia yakin kalau ini hanyalah kesengajaan Yunce saja. Bukannya menjelaskan, Yunce malah meladeni tuduhannya itu. Yang mana jika ini semua memang kebetulan, lantas mengapa juga mereka berdua memilih untuk melukai diri sendiri. Dan juga bertemu dengan kedua anak Feng Beichuan yang sedang dalam bahaya. Selain itu, jika dirinya memang sengaja datang kemari, tidak mungkin bagi dia untuk menanyakan tentang Phoenix kepadanya. Feng Beichuan masih belum yakin apakah perkataan itu benar atau tidak. Tapi karena mereka sudah berada di sini, maka dia merasa kalau mereka itu hanya akan kecewa. Karena meskipun Feng Beichuan memberikan benda yang mereka lindungi, tapi dia yakin Yunce tak akan bisa mengambilnya. Di sini Yunce tahu kalau formasi penyegelan dibuat untuk melindungi harta peninggalan Phoenix. Dengan kehadiran dari formasi itu akan menyulitkan mereka untuk bisa masuk ke sana. Feng Beichuan sangat terkejut dengan perkataan Yunce. Dia tak ingin membahas hal itu lagi dan meminta Yunce untuk memulihkan lukanya. Namun Yunce kembali menanyakan mengapa para penduduk desa tidak mampu melampaui alam gaib dasar. Karena bagaimana bisa mereka memberikan perlindungan dengan kekuatan yang tak begitu hebat. Hanya saja Feng Beichuan sudah tak mau memberitahu hal ini dan pergi meninggalkan Yunce. Lanzuero yang sejak tadi mendengar pembicaraan mereka juga mengetahui kalau Phoenix merupakan hewan mitos kepercayaan kerajaan Shensuang. Dia penasaran apakah hubungan orang-orang ini dengan Phoenix. Tapi Yunce tak yang menjelaskan dan meminta Lanzuero untuk segera beristirahat. Hanya saja dia yang kesal langsung menggelitiki Yunce. 皇帝国的信仰神兽吗？ 这位姑娘，快回房去吧。我最怕洋洋了。 Keesokan harinya, Yunce ini membantu para penduduk desa dalam jalani keseharian mereka sambil diawasi oleh Feng Beichuan. Selain itu, Yunce dan Lanzuero terus berusaha untuk berbaur dengan para warga, yang mana hal itu secara perlahan mulai meluluhkan hati Feng Beichuan. Namun sayang sekali, di luar desa bisa terlihat kalau keluarga Xiao telah mengetahui tentang tempat misterius yang ditemukan oleh Xiao Jahe, yang mana dia yakin ada sebuah kekuatan misterius yang menekan formasi di sana. Bahkan juga menyebabkan para hewan gaib dalam radius ratusan mil tidak berani mendekatinya. Xiao Jahe sudah lama mengira kalau pegunungan Wasau memiliki harta karun besar dan juga memiliki klan pelindung. Dia menanyakan kepada Zhao Longshan apakah kedua orang yang mereka cari berada di tempat itu atau tidak. Zhao Longshan meminta untuk tak meremehkan geng iblis hitamnya, karena dalam hal pelacakan mereka adalah ahlinya. Padahal itu, Xiao Jahe pun akan mengubah rencananya, karena selain mencari Yunce, dirinya akan mengambil harta karun di sana. Pasukannya paham dan akan mengikuti perintahnya. Kembali kepada Yunce, yang mana luka-lukanya sudah pulih. Yunce mengajarkan hal itu karena selain dirinya tabib yang hebat, dirinya juga adalah pemakan yang hebat. Di sini Lanzuero meminta Yunce untuk tak membahayakan nyawanya lagi, hanya untuk melindungi dirinya saja. Yunce juga paham karena dirinya ini juga sangatlah menghargai nyawanya, jadi tidak mungkin dirinya meninggal begitu saja.
Namun Yunce tak akan lagi membiarkan gadis yang baik kepadanya terluka. Di tengah pembicaraan itu, mereka pun mendengar keributan yang mana itu berasal dari para penduduk desa yang panik karena formasi mereka sedang diserang oleh beberapa orang. Terlihat kalau para warga desa bersama-sama memperkuat penghalang mereka. Bisa terlihat juga kalau dalang di balik penyerangan itu tidak bukan adalah Xiao Jahe bersama kelompoknya. Xiao Jahe merasa cukup beruntung karena jika tidak mengejar Yunce, maka tidak mungkin dia bisa menemukan desa ini. Sehingga itu dia yakin kalau desa itu menyimpan begitu banyak harta. Para bawahannya memberikan selamat kepada Xiao Jahe karena berhasil mendapatkan keuntungan yang tak disengaja. Namun untuk menghancurkan penghalang ini mungkin agak terlalu sulit. Sebenarnya formasi penghalang itu bisa saja menipu praktisi tingkat alam gaib lanjutan. Namun bagi Xiao Jahe ini semua tidak ada apa-apanya. Dia yang tak ingin membuang waktu lagi langsung saja melancarkan serangan untuk bisa menghancurkan formasi itu. Hanya dalam satu kali serangan saja, Xiao Jahe sudah berhasil menghancurkan penghalang itu dan akhirnya desa ini pun berhasil diketahui. Melihat kedatangan mereka, Feng Beichuan mengajak para penduduk desa untuk memberikan perlawanan kepada para penyusup yang telah datang kemari. Saat itu juga para penduduk pun mulai membentuk sebuah barikade demi menghadapi para penyusup ini. Sedangkan Zhang Laosan tidak takut dan meminta bawahannya untuk menghabisi para penduduk desa. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat jelas kalau geng iblis hitam terlalu meremehkan penduduk desa. Yang mana hal itu pun menyebabkan mereka terluka. Xiao Jahe yang tak ingin bermain-main lagi kembali melancarkan serangan, yang seketika saja membuat Feng Beichuan terkejut pasalnya musuhnya itu berada di ranah alam gaib roh. Pertarungan pun terus saja berlanjut di antara mereka. Sayang sekali perbedaan kekuatan di antara mereka ini cukup jauh. Bahkan Feng Beichuan ini bukanlah tandingan dari Zhao Longshan. Di saat dia yang dihabisi, Lan Suero pun muncul untuk memberikan bantuan. Sedangkan Feng Beichuan harus pingsan dulu. Melihat kecantikan dari Lan Suero membuat Zhao dan para bawahannya menjadi bersemangat. Karena dirinya terus digoda, Lan Suero pun menjadi semakin kesal dan langsung menekan sesuatu yang berada di kalungnya. Seketika saja kekuatannya pun langsung meningkat. Xiao Jahe penasaran sebenarnya siapakah Lan Suero ini. Karena dia itu memiliki mutiara pengunci gaib. Lan Suero pun langsung saja melancarkan serangan kepada mereka. Meskipun mendapatkan kekuatan yang hebat, tapi bisa terlihat jelas kalau tubuh Lan Suero masih belum bisa menampung kekuatan sebesar ini. Alhasil Zhao pun memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangan kepadanya. Melihat Lan yang tak berdaya, Xiandar meminta para penduduk desa untuk memberikan bantuan kepadanya. Walaupun sudah sangat kewalahan, mereka ini terus bangkit untuk menyerang Zhao dan pasukan iblis hitam. Akibat perbedaan kekuatan yang cukup besar, para penduduk desa pun dan mudah dikalahkan. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melukai anggota geng iblis hitam. Sedangkan di sisi penduduk desa sudah banyak yang menjadi korban. Zhao menginjak lengan Lan Suero dan memberitahu kalau mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Untung saja Yunce segera melancarkan serangan kepada Zhao dengan senjata sihirnya. Melihat kedatangan itu membuat Xiao Jahe menjadi kesal dan berniat untuk menghabisinya. Tapi karena dia terlalu nafsu kepada Yunce, membuat dia tidak sadar kalau Yunce masih memiliki bom petir. Alhasil mereka pun terpental keluar dari desa. Yunce meminta para penduduk desa untuk segera membentuk kembali formasi penghalang. Dan kini Xiao Jahe dan geng iblis hitamnya pun harus berusaha untuk kembali menghancurkannya. Di sini bisa terlihat kalau luka Yunce masih belum sembuh, jadi terlalu sulit bagi dia untuk memberikan bantuan. Selain itu dia juga yakin kalau formasi penghalang tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Para penduduk desa juga mengetahui hal itu. Satu-satunya tempat aman yang bisa mereka datangi adalah tanah suci desa. Paman keempat tidak mengizinkan hal itu karena jika mereka memasuki tanah suci, maka sama saja dengan mengotori tradisi. Yunce meminta mereka untuk kembali berpikir karena yang dalam bahaya sekarang bukan hanya mereka saja, namun anak-anak dan juga para wanita. Perkataan Yunce mulai disadari oleh mereka. Feng Zhou yang melihat para penduduk yang banyak meninggoy dan juga penghalang yang terus saja diserang, membuat dia sadar dengan betapa bahayanya kondisi mereka sekarang. Jadi dia akan mendengarkan perkataan dari Yunce. Paman keempatnya berusaha untuk menentang hal itu. Tapi sebagai anak dari kepala desa, Feng Zhou ada memiliki posisi yang lebih tinggi darinya.
Dengan kondisi ayahnya yang tak sadarkan diri, maka segala keputusan ditentukan oleh Feng Juer. Karena tidak ada yang berani melawan lagi, maka Yunce pun segera membawa mereka pergi dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, penghalang pun kembali dihancurkan. Namun, geng iblis hitam cukup terkejut, pasalnya tidak ada satupun warga desa yang menyambut kedatangan mereka. Xiao Jie meminta untuk melakukan pencarian. Di sisi lain, tepatnya wilayah terlarang Phoenix, bisa terlihat para penduduk desa telah dibawa kemari. Karena mereka sudah berada di sini, jadi Xehanort pun akan membuka tanah suci ini agar mereka bisa segera masuk. Hanya dengan setetes darahnya saja, tanah suci mulai bereaksi. Selain itu, pintu tersembunyi pun sudah terbuka. Sebagai kepala desa sementara, Jor pun akan memimpin para warga desa untuk segera masuk ke dalam tanah suci. Di saat para penduduk desa sudah masuk, dari kejauhan bisa terlihat kelompok Xiao Jie sudah semakin dekat. Sejak awal mereka sudah tahu kalau desa ini memiliki suatu rahasia. Mereka pun bergegas melancarkan serangan. Meskipun sedang dalam kondisi terdesak, Yunce masih sempat memberikan ejekan kepada mereka. Hal itu dilakukan supaya geng iblis hitam semakin emosi hingga mereka tidak sadar kalau ada sebuah api pelindung. Api ini tidaklah sembarangan karena sangat sulit untuk dipadamkan. Xiao Jie tahu ini pasti adalah wilayah terlarang Phoenix yang legendaris. Sejak dulu Sekte Xiao sudah melakukan pencarian kepada tempat ini. Namun siapa sangka kalau tempat ini berada di antara gunung tandus dan perairan yang keras. Mengetahui informasi ini sangat kuat, Xiao Jie meminta geng iblis hitam untuk mengepung tempat ini. Karena dia yakin pasokan makanan di dalam tempat itu tidak ada. Jadi cepat atau lambat para warga pasti akan keluar. Karena jika tidak, mereka itu akan mati kelaparan. Sino berpindah ke dalam tanah suci. Terlihat kalau Feng Baichuan masih belum sadarkan diri. Di sini Yunce menyadari kalau anak buah dari Xiao Jie bukanlah berasal dari anggota Sekte Xiao. Lan Suera membenarkan hal itu dan dia mulai menjelaskan kalau pada awalnya Xiao Jie adalah pemimpin dari geng iblis hitam. Jadi semua hal buruk yang dilakukan oleh Sekte Xiao dilakukan oleh geng iblis hitam. Yunce cukup penasaran bagaimana Lan Suero bisa mengetahui hal itu. Padahal ini merupakan rahasia dari Sekte Xiao. Namun Lan Suero tak menjawab hal itu dan mengalihkan pembicaraan mereka kepada para warga yang bisa saja mati karena kelaparan. Tak lama kemudian Feng Baichuan pun telah sadarkan diri. Dia begitu bangga kepada putranya karena telah mengambil keputusan yang benar. Dia juga berterima kasih kepada Yunce dan Lan Suero karena telah kembali menyelamatkan mereka. Hanya saja Lan Suero merasa ini adalah kesalahan yang mereka buat. Jadi Feng Baichuan tidak perlu berterima kasih. Yunce menanyakan kepadanya apakah ada jalan keluar lain dari tanah suci. Karena masalah sudah seperti ini, jadi Feng Baichuan pun tidak ingin menyembunyikan apapun dari mereka. Dia memberitahu kalau yang selama ini mereka lindungi bukanlah harta karun. Ia juga mulai menceritakan tentang catatan leluhurnya. Yang mana Phoenix telah datang ke dataran Tianshuan dan meninggalkan dua tempat ujian di sisi selatan dan juga utara. Bagi siapapun yang berhasil lulus dari ujian, maka bisa mendapatkan garis keturunan Phoenix dan juga kekuatannya. Waktu terus berlalu dan orang-orang kuat yang mendapatkan warisan itu mulai berkembang biak. Sejak saat itu muncullah klan peninggalan Phoenix. Semua orang juga tahu kalau kerajaan Shen Huang di selatan telah mendapatkan warisan dari garis keturunan Phoenix. Namun ketika itu leluhur mereka telah membuat sebuah kesalahan yang bahkan tak bisa diampuni oleh arwah Phoenix. Ia pun memberikan hukuman dengan menurunkan kekuatan mereka. Sejak hukuman itu diberikan, tidak ada satupun daripada warga yang mampu melampaui alam gaib dasar tingkat 10. Apapun yang mereka lakukan, kultivasi mereka tak akan bisa meningkat. 也就不瞒二位，不是什么宝物大陆，在那强者，梵皇帝国世人掌。 犯下咒，从此沦落到如今的。 Yunce agak kesal karena ini terjadi di masa lalu. Sedangkan mereka saat ini tidak memiliki kesalahan apapun. Feng Baichuan memberitahu kalau satu-satunya peluang mereka untuk hidup ada pada Yunce. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Yunce pun mendekati sebuah pintu dan mulai diberitahu kalau di tubuhnya tidak ada tanda Phoenix maupun kekuatan dari klan mereka. Jadi satu-satunya orang yang bisa lulus dalam ujian Phoenix hanyalah Yunce sendiri. Jika Yunce berhasil lulus, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan dirinya. Jika Yunce berhasil lulus, maka orang-orang di luar tidak akan bisa menghentikannya. Hanya saja ujian yang harus dihadapi tidaklah mudah dan bisa saja membuat Yunce dihabisi. Semua ini tergantung lagi kepada Yunce, apakah dia bisa atau tidak. Baru saja tiba, Yunce pun langsung bisa merasakan napas api yang luar biasa.
Seketika juga dirinya pun melihat mata yang begitu besar. Roh Phoenix memberikan sambutan kepada Yunce yang telah datang ke ujian ini. Di sini Yunce masih penasaran mengenai alasan Phoenix bisa datang di daratan Tianxuan dan bahkan meninggalkan tempat ujian. Ternyata kala itu Phoenix telah terluka sangat parah akibat perebutan posisi sebagai leluhur api. Yunce tahu kalau dia pasti sedang berperang dengan gagak merah dan juga pipit merah. Phoenix membenarkan hal itu dan dia juga memberitahu kalau ada 2 ujian yang harus Yunce lewati, yakni ujian tubuh dan juga ujian hati. Jika dia menyerah, Phoenix akan mengizinkannya pergi. Namun dia harus benar-benar mengatakannya karena jikapun Yunce mati, semua itu tak ada hubungannya dengan Phoenix. Yunce paham dan dirinya bertekad untuk menyelesaikan setiap ujian. Saat itu juga ujian pun dimulai. 但需是你脸和心之事。 这鸟。 Dalam ujian pertama ini, Yunce sama sekali tidak kesulitan. Hanya saja, ujian itu memiliki pola serangan yang sangat sulit untuk ditebak. Bahkan, pergerakannya saja jauh lebih cepat dibandingkan dengan Yunce. Pada akhirnya, dia pun harus menerima betapa panasnya serangan dari Phoenix. Sepertinya Yunce tidak sadar kalau api ini telah masuk ke dalam nadi gaib Dewa Iblisnya. Yang seketika saja semua kekuatan api dari tempat itu mulai masuk ke dalam tubuh Yunce. Tidak tanggung-tanggung dia itu terus melakukan pelahapan. Yunce cukup terkejut pasalnya nadi gaib Dewa Iblis itu mampu menahan api Phoenix. Baru saja ingin tertawa, Yunce itu harus kembali menjalani ujian yang mana serangan kali ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan sebelumnya. Molly memberitahu kalau tadi itu hanyalah hidangan pembuka, dan sekarang adalah hidangan utamanya. Sosok Phoenix pun muncul di hadapan Yunce. Alih-alih takut, Yunce malah mendatanginya dan langsung melancarkan serangan. Berkat keberaniannya, Yunce telah berhasil memotong sayap dari Phoenix. Ia merasa kalau ini semua sudah selesai. Namun lagi-lagi burung Phoenix kembali muncul dan bahkan lukanya tadi langsung pulih. Molly menyadarkan Yunce kalau burung itu tercipta dari api. Jadi selama apinya tidak padam, maka Phoenix akan terus bertumbuh. Dia meminta Yunce untuk menyerang di dahi burung itu karena itu merupakan kelemahan fatalnya. Yunce paham dan langsung saja melancarkan serangan. Setelah berjuang sangat keras, pada akhirnya Yunce telah berhasil mengalahkan burung Phoenix. Ketika burung itu hancur, bisa terlihat kalau ada sebuah batu yang terjatuh, yang mana Molly mengetahui itu adalah hati kaca. Yunce merasa kalau ujiannya telah berakhir, namun dirinya kembali dikejutkan dengan bangkitnya burung Phoenix. Dia merasa kalau burung ini sudah curang karena dia terus saja bangkit meskipun sudah berulang kali dikalahkan. Molly memintanya untuk berhenti saja karena ada begitu dia masih bisa hidup. Hanya saja Yunce sepertinya tidak ada niatan untuk menyerah dan dia pun kembali menerima serangan dari burung Phoenix. Yang mana Yunce ini harus kembali bertarung dengan burung Phoenix. Molly memberitahu kalau alasan Phoenix tetap bangkit karena ketika mereka meninggoy, mereka itu akan melepaskan hati kacanya. Kaca hati sendiri merupakan sumber kebangkitannya. Padahal itu membuat Yunce sadar hanya saja dia harus kembali disibukkan oleh setiap serangan yang burung Phoenix lancarkan. Di pertarungan itu sudah terlihat kalau Yunce sudah sangat kewalahan dan tak bisa lagi mengimbangi pergerakan dari burung Phoenix. Molly tahu betul kalau kondisi Yunce saat ini sudah di ujung tanduk. Apalagi dia sudah tak bisa membuka nadi gaib iblisnya. Jadi akan sangat sulit bagi Munchen untuk bisa mengincar dahi Phoenix itu. Meskipun ini terlalu sulit, tapi Yunce tidak ada niatan untuk menyerah, dan dirinya akan menyelesaikan hal itu dalam satu kali tarikan napas saja. Tentu saja Molly menjadi panik karena hal itu sangatlah berbahaya bagi Yunce. Namun Yunce tidak ingin mendengarkan perkataannya dan tetap menghadapi Phoenix itu. Meskipun ini sangat berisiko, namun pada akhirnya Yunce telah berhasil. Dia pun kembali mengalahkan burung Phoenix dan kali ini hati kacanya berhasil Yunce dapatkan, yang membuat burung Phoenix tak akan bisa bangkit lagi. Tanpa pikir panjang, Yunce pun berusaha untuk menghancurkan hati kaca itu. Akibat tindakannya, sebuah ledakan pun muncul yang membuat dirinya terpental. Tidak itu saja, dia juga harus terjatuh akibat retakan yang terbuka.
Di sisi lain, Lan Suero begitu khawatir dengan kondisi Yunce. Pei Chuan mencoba menenangkannya karena dia yakin Yunce itu baik-baik saja. Apalagi Yunce saatlah mencintai Lan Suero, jadi apapun yang terjadi, dia pasti akan kembali untuk menyelamatkannya. Kembali kepada Yunce, yang mana Phoenix mengetahui kalau Yunce memiliki garis keturunan dari Dewa Iblis. Ia pun menjadi tidak heran mengapa apinya bisa dikendalikan oleh Yunce. Yunce merasa itu semua hanyalah keberuntungannya saja. Nah, untuk ujian kedua atau ujian hati kali ini, fisiknya tidak akan diuji lagi. Phoenix juga memberitahu kalau hanya ada 7 orang saja yang berhasil melewati ujian hati. Dan begitu sudah menandakan kalau ujian ini sangatlah sulit. Hal itu cukup wajar, pasalnya ujian ini hanya bisa dilewati oleh pilihan hati saja. Meskipun kekuatan gaibnya tinggi, tapi ini belum menjamin dia lulus dengan mudah. Yunce tidak terlalu memikirkan hal itu dan meminta Phoenix untuk memulai ujian keduanya. Phoenix pun hanya bisa berharap Yunce itu berhasil. Di saat Phoenix pergi, saat juga Yunce pun langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Sesaat kemudian, Yunce pun terbangun di sebuah tempat, yang mana dia begitu terkejut karena bisa berada di tempat ini, padahal seharusnya dia berada di tanah suci. Yunce yang melihat tempat itu mulai mengingat tentang kenangannya, yang kemungkinan besar ini adalah rumah Yunce di masa lalu. Sesaat kemudian Sulinger pun muncul, yang mana mereka berdua sama-sama terkejut. Sulinger merasa senang bisa melihat Yunce sadar. Di sini Yunce tak bisa berkata-kata apapun karena setelah sekian lama dirinya bisa kembali melihat wajah dari mendiang istrinya. Sulinger meminta Yunce untuk tidak balas dendam lagi dan lebih baik mereka hidup bersama dengan damai. Yunce tentu tidak ada niatan untuk meninggalkan istrinya lagi. Dia pun berjanji tidak akan pernah balas dendam. Selain itu dirinya akan selalu bersama Sulinger dan hidup bersama dengannya. Namun ketika juga suasana mulai berubah. Sulinger pun mulai mempertanyakan perkataan Yunce, apakah dia berkata jujur atau tidak. Di saat Yunce sedang menikmati kebersamaan mereka, ketika juga Sulinger pun melancarkan serangan tepat ke arah punggungnya. Meskipun ini sangat sakit, tapi Yunce malah tersenyum. Zeno berpindah keluar, yang mana para pasukan iblis hitam sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Nah, karung-karung yang sejak tadi mereka kumpulkan merupakan persediaan makanan. Dengan semua makanan ini, maka mereka bisa bertahan selama 1 bulan tanpa mengalami masalah. Xiao Jie semakin penasaran di antara mereka siapakah yang lebih dulu bisa bertahan. Apakah para penduduk desa bisa menahan lapar sampai 1 bulan atau tidak? Kembali kepada Yunce, yang mana dia sadar betul kalau dirinya sudah gagal. Phoenix tahu kalau Yunce telah melihat belati yang Sulinger gunakan untuk menikapnya. Hanya saja dia tidak tahu mengapa Yunce tidak melancarkan serangan balik, padahal begitu dia bisa lulus dengan mudah. Yunce memberitahu kalau dirinya sudah banyak berutang budi kepada Sulinger. Jadi dia tidak mempermasalahkan jika dirinya mati di tangannya. Phoenix penasaran apakah kekuatan besar ini tidak sebanding dengan ilusi singkat yang Yunce dapatkan. Yunce memberitahu kalau dirinya menginginkan kekuatan adalah untuk melindungi orang-orang yang dirinya cintai. Jadi bagaimana bisa dia mendapatkan kekuatan jika harus melukai orang yang dia cintai? Phoenix tahu betul kalau Yunce telah menggunakan pusaka Suantian untuk lari dari samsara. Akibat hal itu, aliran waktu, dimensi, dan juga posisi semuanya telah berubah. Hanya saja penyesalan dia sebelumnya belum tentu bisa terbayarkan. Yunce pun baru sadar kalau dua kehidupannya ini saling berkaitan satu sama lain. Dia tidak pernah menduga kalau mutiara racun langit memiliki kegunaan seperti ini. Phoenix tidak bisa menjelaskan terlalu jauh karena itu adalah rahasia langit. Hanya saja ketika kekuatan dan tingkatan Yunce meningkat, maka suatu hari nanti dia pasti bisa mengerti. Yunce paham dan dia sangat berterima kasih kepada Phoenix karena telah memberikannya petunjuk. Di saat Yunce ingin pergi, Phoenix pun memberikan selamat karena setelah sekian lama Yunce adalah peserta ke-8 yang rela melepaskan kekuatan daripada harus menyakiti orang yang dia cintai. Dan begini Yunce pun berhak mendapatkan hadiah dari Phoenix. Di tengah kebingungannya, Phoenix memberitahu kalau mereka adalah hewan yang baik hati dan juga adil. Jadi jika kekuatan Phoenix tidak digunakan untuk melindungi, maka itu sudah melanggar niatan awalan Phoenix membuat tempat ini. Bagi yang belum paham, jadi sedikit Mimin jelaskan kalau ujian ini dimaksudkan untuk mencari orang yang tepat untuk mewarisi kekuatan dari burung Phoenix. Karena jika yang mendapatkannya adalah orang yang salah, takutnya kekuatan Phoenix digunakan untuk hal-hal yang jahat. Maka karena itulah ujian kedua diadakan untuk mencari tahu apakah orang itu benar-benar tulus dalam melindungi orang-orang yang dia cintai atau tidak.
Lanjut, ketika juga Phoenix pun memberikan Yunce garis keturunannya. Dia pun memberitahu kalau sejauh ini Yunce adalah satu-satunya orang yang berhasil lulus dengan nilai sempurna dan juga memiliki tubuh Dewa Iblis. Berkat semua itu, Phoenix pun memberikan Yunce 3 tetes darahnya. Dan ini maka Yunce bisa mengembangkan seluruh jurus api Phoenix. Selain itu, kekuatannya akan 3 kali lipat lebih besar daripada kultivator lainnya. Phoenix juga memberikannya sebuah pil jindan. Jika Yunce memakannya, maka kekuatan gaibnya bisa meningkat pesat. Saat itu juga Yunce pun memakan pil itu dan terlihat nadi gaibnya mulai berkembang. Sekarang tubuh Yunce sudah siap untuk menerima hadiah yang paling suci dari Phoenix, yakni adalah kitab pujian dunia Phoenix. Kitab ini berisikan nyanyian penghibur jiwa bersama pipit merah dan juga catatan pembakar dunia milik Gagak Emas. Kitab ini sering disebut sebagai 3 buku pembakar langit dan dunia, yang tentu saja kekuatannya sangatlah besar yang bahkan dapat membakar seluruh langit. Isi dari kitab ini akan tersimpan dalam otak Yunce selama 10 hari. Atau setelah Yunce meninggalkan tempat ini, maka kitabnya itu juga akan ikut menghilang. Di sini Yunce menanyakan mengapa hanya ada isi dari tingkat ke-5 dan tingkat ke-6 saja. Karena seharusnya ada tingkat 1 sampai ke-4. Phoenix menjelaskan kalau kitabnya itu tidaklah lengkap. Tapi karena Yunce memiliki garis keturunan Dewa Iblis, maka Phoenix yakin Yunce pasti dapat menemukan tingkat-tingkatan lain dari kitabnya. Phoenix meminta Yunce untuk menyembunyikan garis keturunan Phoenix-nya dengan baik. Karena jika hal itu sampai diketahui oleh orang-orang dari klan Dewa Phoenix, maka ini akan membawa bencana kemusnahan. Phoenix pun segera pergi sambil meminta Yunce untuk selalu berhati-hati. Sedangkan Yunce itu tidaklah puas karena dia hanya mendapatkan kitab yang tidak lengkap. Molly penasaran apakah Yunce akan melatih kitab pujian dari dunia Phoenix. Tentu saja Yunce akan melatihnya, apalagi kitab medis langit yang gurunya pungut juga merupakan sebuah buku yang tidak lengkap. Tapi meskipun begitu, gurunya bisa mengumpulkan semua yang dia pelajari selama hidupnya. Hingga dengan seluruh pengetahuannya, gurunya itu berhasil membuat 2 jilid lainnya dan menggabungkannya. Hal itu pun telah membuat gurunya menjadi seorang tabib yang hebat. Sebagai muridnya, tentu saja Yunce yakin dirinya pasti juga bisa. Di saat Yunce sedang melatih, terlihat di luar kalau Lan Suero ini terus saja menunggunya. Feng Beichuan menawarinya 1 apel, hanya saja Lan tidak mau dan lebih baik apel itu diberikan kepada penduduk desa saja. Bisa terlihat kalau para penduduk desa sudah sangat kelaparan. Di sini Feng Xianer memberitahu kalau orang-orang di luar sudah tertidur. Nah, ternyata Lan Suero itu berencana untuk pergi keluar demi mencari makanan. Dia akan bekerjasama dengan Feng Xianer agar orang-orang itu tidak bisa masuk. Feng Beichuan berusaha untuk menahannya karena dia yakin Yunce tak akan lama lagi akan keluar. Tapi Lan Suero akan tetap keluar untuk mencari makanan. Secara diam-diam, dia pun mulai mencari makanan yang bisa dirinya bawa. Di saat kita mengira kalau rencana Lan Suero berjalan dan lancar, ketika juga Xiao Jahe pun muncul, yang mana dia sudah menduga kalau hal ini pasti akan terjadi. Seberapa keras pun Lan melawan Xiao Jahe dan juga Zhou Longshen terlalu kuat baginya. Jadi pada harinya Lan Suero pun harus ditahan oleh Zhou Longshen. Apalagi dia ini terlihat begitu nafsu untuk bermain dengan Lan Suero. Untung saja sebelum hal buruk terjadi, sebuah ledakan pun muncul yang membuat Zhou Longshen penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Dia yang keluar hanya bisa melihat kalau tempat ini sudah cukup kacau. Hingga ketika juga dia pun langsung diserang oleh burung Phoenix. Beberapa orang pun berhasil dihabisi, sedangkan Xiao Jahe masih bisa selamat. Serangan itu tentu saja berasal dari Yunce. Dia pun segera mendekati Lan dan sekaligus meminta maaf karena telah terlambat. Lan sangat senang karena Yunce ini masih bisa hidup. Yunce meminta Lan untuk beristirahat dulu karena dirinya lah yang akan memberikan hukuman kepada lawan mereka. Saat juga pertarungan Yunce dan Xiao Jahe pun dimulai. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau kekuatan yang Yunce miliki jauh berada di atas mereka. Bahkan serangan yang dirinya lancarkan dan mudah menghabisi para pasukan iblis hitam dan kini hanya meninggalkan Xiao Jahe sendiri.
Kembali kepada sebelumnya, yang mana Phoenix masih begitu terpukau kepada Yunce karena dengan memanfaatkan kesadaran fisik dan kesadaran khusus, Yunce itu sudah mudah mempelajari dan menguasai api Phoenix tingkat ke-5 dan ke-6 secara paksa. Dan kesadaran luar biasa itu, maka Yunce pasti bisa menguasai dunia. Yunce sangat berterima kasih kepada Phoenix. Namun sebelum dirinya pergi, Yunce ingin menanyakan kutukan yang diderita oleh klan Phoenix, yang sepertinya Yunce itu ingin meminta agar kutukan mereka dihapuskan. Kembali keluar, yang mana para warga merasa yakin kalau Yunce adalah utusan dari Phoenix untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Setelah semua itu, pada keesokan harinya, Yunce mulai memberitahu kalau roh Phoenix mengizinkan dirinya untuk menghilangkan kutukan dari para warga. Jadi mulai sekarang mereka adalah para warga yang bebas. Tentu saja hal ini membuat para warga senang karena mereka sudah cukup lama menerima kutukan itu. Dan hilangnya kutukan, maka ranah mereka bisa kembali meningkat. Yunce meminta mereka untuk berlatih dengan giat agar bisa melindungi satu sama lain. Peng Xian'an penasaran kapan lagi mereka datang kemari. Lanzuero berjanji kalau mereka akan kembali menemui mereka dalam waktu yang sangat cepat. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari desa peninggalan Phoenix. Malamnya mereka ini telah sampai di penginapan Yulei, yang mana Yunce mengajak Lanzuero untuk bermalam di penginapan itu. Lanzuero pun setuju dan akan menginap di sini. Tak begitu lama, Yunce pun memesan 2 kamar untuk mereka. Melihat token yang Yunce bawa membuat pemilik penginapan begitu terkejut. Hanya saja ia memberitahu kalau tersisa 1 kamar saja di penginapannya. Lanzuero begitu terkejut dan meminta Yunce untuk mencari penginapan lain saja. Tapi si pemilik menahannya karena bagaimanapun hanya merekalah satu-satunya penginapan di kota ini. Jadi seharusnya mereka bersyukur karena masih tersisa 1 kamar yang bisa dipakai. Secara terpaksa, Yunce pun mengajak Lanzuero untuk tinggal dalam 1 kamar dulu. Mau tidak mau, Lanzuero pun setuju. Sedangkan Yunce ini berterima kasih kepada pemilik penginapan karena dia mengerti dengan kode yang dirinya berikan. Di dalam kamar bisa terlihat kalau Lanzuero membagi jarak di tempat tidur mereka. Yunce memintanya untuk tidak khawatir karena tidak mungkin dia berbuat macam-macam kepadanya. Selain itu, Yunce malah berpikir kalau Lanzuero lah yang akan berbuat macam-macam kepadanya. Lanzuero tak menjawab dan memilih untuk diam saja. Dia masih tidak menduga akan tidur dalam satu ranjang dengan seorang pria. Ia penasaran apakah dirinya ini sudah terlalu berlebihan dalam mempercayai Yunce. Hanya saja Yunce sudah mengorbankan nyawanya hanya untuk melindungi dirinya saja. Jadi dia pun yakin kalau Yunce tidak akan berbuat aneh-aneh kepadanya. Pada keesokan paginya, Lanzuero yang sudah bangun langsung saja terkejut dan wajah tampan Yunce yang tepat berada di hadapannya. Selain itu, dirinya ini juga sudah memberikan pelukan manja kepada Yunce. Yunce yakin kalau Lanzuero itu sedang ketakutan, jadi dia pun secara spontan memeluk dirinya. Yunce pun memberitahu kalau dirinya tidak akan membiarkan Lanzuero terluka lagi. Tentu saja ini semua adalah gombalan yang Yunce lancarkan agar supaya Lanzuero bisa jatuh cinta kepadanya. Untung saja Lanzuero itu bisa sadar dari kegilaan itu, dan dia pun berusaha untuk menjauh dari Yunce, karena bagaimanapun mereka akan segera berangkat. 好像很没有安全感。 赶路了。 Sepertinya perjalanan mereka ini akan panjang, jadi mereka pun akan beristirahat lagi di penginapan. Di sini Yunce kembali menggunakan tokennya yang membuat pemilik toko paham dan langsung memberitahu kalau mereka hanya memiliki 1 kamar saja dan juga mereka adalah satu-satunya penginapan di kota ini. Pada akhirnya malam itu pun mereka habiskan dalam 1 kamar lagi. Dan Yunce sudah menunggu Lanzuero memeluk dirinya. Yunce terus saja melakukan hal itu kepada penginapan yang mereka temui, yang mana semuanya hanya tersisa 1 kamar. Hingga pada akhirnya Lanzuero pun tidak mempermasalahkan mereka yang tinggal dalam 1 kamar. Apalagi dia yakin kalau Yunce tidak akan berbuat macam-macam kepadanya. Tentu saja yang diuntungkan di sini adalah Yunce. 来一间房。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.